Cukup gunakan satu fitur ini, dan semua urusan harga khusus reseller maupun agen langsung beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko web menyediakan fitur impor data item berdasarkan level untuk mempermudah pengaturan harga multi level di toko kita. Fitur ini dirancang agar proses input harga untuk member, agen, maupun distributor bisa selesai dalam hitungan menit saja, tanpa mengganggu penjualan harian kita di toko. Bagaimana cara inputnya? Silahkan simak tutorial lengkapnya di video berikut ini. Trigonal Tutorial. Untuk teman-teman yang ingin melakukan penginputan item menggunakan Excel impor harga jual berdasarkan varian level di toko website, teman-teman bisa ikuti langkah berikut ini ya. Oke, di sini pertama kita sudah masuk ya ke tampilan toko websitenya. Kemudian kita masuk ke menu pengaturan. Nah, ini pengaturan ya. Kita scroll aja ke bawah, kemudian kita pilih impor data. Nah, di sini kita cari untuk impor datanya yang varian ya. Kita pilih varian, oke, yang ini ya, varian. Nah, kemudian kita bisa pilih yang level karena di sini kita ingin melakukan proses pengimporan data item menggunakan varian level ya, seperti itu. Kita pilih aja langsung. Nah, sebelum kita melakukan pengisian di Excel-nya, kita harus membaca dahulu ketentuannya ya yang harus dilakukan pada proses pengimporan di Excel-nya. Yang pertama di sini maksimum total item yang bisa diimpor dalam sekali proses impor itu 1000 ya per sheet-nya. Oke, kemudian di sini jika total item yang akan Anda impor lebih dari 1000, bagi data item ke dalam 2 sheet ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa membagi 2 sheet kalau misalkan data itemnya itu lebih dari 1000 ya. Misalkan ada 1500. Nah, itu berarti nanti teman-teman bisa membuat 2 sheet, kemudian nanti sheet pertama itu teman-teman isi 1000, sheet yang kedua teman-teman bisa isi yang 500-nya, seperti itu ya. Oke, dan di sini untuk proses importnya lebih baik atau lebih dari satu kali ya untuk prosesnya. Nanti berarti sheet pertama dulu diimpor, baru sheet yang kedua, seperti itu. Dan yang ketiga di sini disarankan baris pertama tidak boleh kosong, seperti itu. Jadi tidak boleh dikosongkan untuk baris yang pertama. Oke, langsung kita klik aja contoh filenya di sini. Oke, di sini saya sudah memilikinya. Kita langsung buka aja. Oke. Nah, di sini teman-teman nanti bisa langsung mengisi seperti pada contoh ini ya, contoh yang sudah ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengikuti aja untuk contoh-contoh dari pengisiannya, seperti itu. Contoh di sini misalkan kita mau ngisinya itu untuk kode item bebas ya, teman-teman bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Contoh di sini tes. Kemudian itemnya barang A, jenisnya misalkan di sini celana ya. Oke, kemudian mereknya bisa teman-teman sesuaikan juga, diisi boleh, tidak pun tidak masalah gitu ya. Jadi di sini mungkin kita kosongkan aja mereknya. Oke, kemudian untuk satuannya harus diisi ya teman-teman. Di sini contoh kita per piece. Oke, nah di sini untuk ukurannya celananya nanti bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan barang realnya ya. Misalkan teman-teman ada ukurannya S, kemudian ada L, ada M ya. Nah, nanti tinggal kita copy aja nih 3 item ini, kita taruh bawah. Oke, seperti ini. Jadi nama itemnya sama, barang A, tetapi ada ukurannya, seperti itu ya. Warnanya kalau misalkan memang ingin dibedakan, silahkan, tidak pun tidak masalah, atau mau dikosongkan tidak masalah ya. Di sini mungkin akan saya isi juga sesuai dengan warna yang ada di atau yang saya jual ya. Misalkan warnanya hitam. Hitam. Oke, nah kemudian di sini untuk barcode-nya teman-teman bisa isi sesuai dengan barcode yang ada di itemnya ya. Tapi kalau misalkan tidak ada barcode-nya bisa dilewatkan aja, tidak masalah. Kode SKU pun di sini teman-teman bisa isi sesuai dengan kode SKU yang ada di barangnya. Kalau misalkan memang tidak ada bisa teman-teman buat sendiri. Misalkan kode SKU-nya tes 001 itu tidak masalah. Seperti ini tidak masalah ya. Oke, kemudian harga pokok bisa teman-teman sesuaikan harganya. Di sini sifatnya opsional ya. Mau diisi tidak pun tidak masalah, tapi saran dari saya mungkin bisa langsung diisi aja untuk harganya. Oke, kemudian nah ini yang menentukan nanti ya untuk harga levelnya bisa teman-teman isi sesuai dengan harga yang di
gunakan di tokonya masing-masing. Misalkan di sini harganya jadi 25. Oke, harga level 2-nya jadi lebih murah, contohnya seperti ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Kalau misalkan hanya menggunakan 2 level aja, berarti sisanya dikosongkan aja, tidak masalah. Kemudian di sini untuk poin, sistem poinnya, teman-teman bisa isi kalau menggunakan poin. Kalau ingin cek bagaimana cara menggunakan poinnya, kita ada di video tutorial yang lain ya. Nanti teman-teman bisa cek aja. Di sini kalau misalkan saya tidak menggunakannya, jadi dikosongkan aja, tidak masalah. Komisi sales pun sama. Kalau teman-teman menggunakannya, teman-teman bisa cek nanti di video tutorial yang lainnya gitu ya. Komisi sales saya tidak menggunakannya. Kemudian stok awal. Nah, di sini fisiknya misalkan yang sudah ada di toko saya, di sini contoh 20 ya. 20 semua. Oke, kemudian stok minimum ini untuk batasan kalau misalkan stoknya sudah mau habis nanti akan ada notifikasi ya. Di sini kita 5 aja. Atau mungkin stok minimum ini untuk program ke toko, dia itu nanti bisa dicek di menu stok minimum. Untuk item mana saja yang sudah mau habis nanti bisa dicek dari menu stok minimumnya ya, seperti itu. Jadi tidak ada notifikasi, oke. Nah, kemudian untuk tipenya kita bisa copy aja yang sudah ada di sini, kita paste ke bawah. 7 ini karena dia itu menggunakan level varian ya, atau menggunakan item varian. Jadi item varian itu ada di baris ke-7, jadi kita isi 7. Menggunakan serial atau tidak, kita tidak menggunakan serial itemnya. Gudangnya kita pilih UTM, defaultnya UTM. Untuk kolom rak dikosongkan tidak masalah, mau diisi pun tidak masalah gitu ya. Kode supplier atau supplier yang digunakan dikosongkan aja menurut saya. Kalau misalnya teman-teman mau isi pun tidak masalah. Kemudian di sini konsinyasinya tidak menggunakan konsinyasi. Oke, selebihnya bisa disesuaikan teman-teman ya. Mau diisi, boleh, tidak pun tidak masalah. Oke, jika sudah kita simpan aja. Setelah disimpan baru lakukan proses impornya ya. Import data. Oh, kita pilih dulu, maaf. Kita pilih dulu upload filenya. Kita pilih file Excel yang tadi. Kemudian kita langsung import data ya. Tidak perlu dicentang headernya ya. Langsung import data aja. Nah, kalau misalkan terjadi di sini, oke, kalau merek harus diisi ya. Berarti kita tadi tidak mengisi kolom mereknya ya. Sebentar. Oke, di sini merek harus diisi juga ya teman-teman berarti ya. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan tidak ada di strip aja. Oke, jika sudah langsung simpan aja. Kita coba impor kembali. Kalau misalkan di sini nanti terjadi kegagalan, teman-teman bisa langsung saja menginfokan ke tim support kita ya. Nanti akan dibantu oleh tim support kita untuk proses pengimporannya atau nanti akan dibantu pengecekannya dahulu ya untuk data-data dari Excel-nya. Oke. Bagaimana? Mudah kan? Tapi kalau teman-teman masih bingung atau butuh diskusi lebih lanjut, silahkan komen di kolom komentar atau langsung tanyakan ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.